Kenalin, aku Salma Nadia Hanifa, biasa dipanggil Salma, FKEP Angkatan 2017, asal dari Bandung Timur. Selama aku kuliah, alhamdulillah sempat mengikuti beberapa kepanitiaan dan organisasi. Di antaranya yaitu di tahun 2018 menjadi staf keuangan BEM Kema FKEP, lalu di tahun 2019 menjadi staf Departemen HRD PNC dan staf Kementerian Akprov BEM Kema FKEP. Kemudian di tahun ini diamanahi sebagai Wakil Ketua BEM Kema FKEP dan staf Bendahara PNC FKEP Unpad. Atas izinnya, alhamdulillah aku sempat mengikuti lomba KTI Pajajaran Academic Weeks atau PATWIC tingkat universitas dan mendapat juara ketiga, serta pada lomba bantuan hidup dasar TOC atau This is Our Care tingkat nasional mendapat juara kedua. Mungkin cukup sekian sesi perkenalan kali ini. See you di Pilmapres FKEP tahun 2020. Halo semua, kenalin aku Vira, mahasiswa berprestasi utama Fakultas Keperawatan tahun 2020. Biasanya di lingkungan kampus aku akrab dipanggil Syara dan asal angkatan aku dari 2017 kampus Jatinangor. Nah, pada kesempatan kali ini aku akan berbagi pengalaman organisasi dan prestasi selama menjadi mahasiswa keperawatan. Jadi, awal mula pengalaman organisasi aku dimulai pada tahun 2018 dan sampai tahun ini masih berlanjut. Jadi dari 2018 sampai dengan sekarang, 3 tahun berturut-turut aku menjadi bagian aktif dari BPM Kema FKEP Unpad, di mana pada tahun 2018 aku menjadi staf Komisi 1 atau staf di bagian pengawasan dan juga legislasi. Kemudian di tahun berikutnya dapat promosi untuk menjadi Ketua Komisi 2 atau Ketua Pengawasan dan Administrasi. Dan di tahun 2020 alhamdulillah mendapatkan amanah yang lebih besar lagi untuk menjadi Ketua Umum Parlemen sebagai Arutala BPM Kema FKEP Unpad. Nah, BPM ini bukan cuma satu-satunya organisasi yang aku ikuti selama menjadi mahasiswa keperawatan, tetapi ada satu komunitas yang mungkin bagi teman-teman kesehatan kurang familiar untuk didengar, karena memang komunitas ini biasa diikuti oleh teman-teman di bagian sosum atau sosial dan humaniora. Nah, komunitas ini merupakan FPCI Chapter Unpad atau komunitas yang bergerak di bidang kajian politik luar negeri ataupun isu-isu internasional. Selama 2 tahun berturut-turut, dari tahun 2018 sampai dengan 2019, aku menjadi bagian dari staf academic development atau staf yang memang berkecimpung langsung untuk mengeluarkan kajian yang berhubungan dengan isu internasional maupun politik luar negeri. Alhamdulillah selama 2 tahun keanggotaan aku di FPCI Chapter Unpad berhasil menghasilkan 5 atau 6 artikel yang sifatnya sendiri dan juga dikerjakan bareng dengan rekan kajian yang lain. Jadi ada yang sifatnya autor dan juga co-autor. Kalau teman-teman penasaran, teman-teman bisa baca artikel-artikel itu di Medium FPCI Chapter Unpad. Nah, untuk pengalaman prestasi aku sendiri, kurang lebihnya juga sama, dimulai dari tahun 2018 dan insya Allah aktif juga sampai dengan tahun 2020 ini. Jadi di tahun 2018 sampai dengan 2019 adalah masa-masa di mana aku aktif untuk melakoni debat keperawatan. Jadi selama 2 tahun terakhir aku berhasil menjuarai beberapa debat keperawatan. Kurang lebih ada 5 atau 6 kejuaraan yang mana dihasilkan juga bersama dengan teman-teman debat keperawatan yang lainnya atas nama FKEP Unpad. Kurang lebih ada juara 1, 2, 3 yang sudah pernah berhasil diraih, dan tingkatnya juga di tingkat nasional. Kemudian gak hanya debat keperawatan nih yang biasanya aku tertarik untuk ikuti, tetapi ada juga mata perlombaan atau mata kompetisi MUN atau Model United Nations. Jadi Model United Nations ini merupakan sebuah wadah di mana kita akan berlomba untuk bisa berpidato, berdebat, dan merumuskan satu solusi untuk satu topik yang diangkat menjadi masalah. Dan topik tersebut akan berbeda-beda setiap konsilnya, karena memang konsil ini mengikuti konsil yang ada pada PBB atau Perserikatan Bangsa-Bangsa. Di tahun 2018, kalau nggak salah di November 2018 aku sempat dapat juara Best Delegate atau delegasi terbaik untuk konsil UNHCR dengan topik hak kesehatan pengungsi Rohingya. Kemudian di tahun 2019-nya kebetulan aku dapat kesempatan juga untuk mewakili Unpad bersama dengan teman-teman lain untuk berangkat ke Amerika Serikat melakukan kompetisi
Eijkman atau Harvard National Model United Nations. Kebetulan saat itu aku dapat konsil WHO bareng dengan teman aku dari Fakultas Hukum, Alicia Ramarosa. Di situ kita mewakili Benin untuk topik agenda hak-hak orang yang berkebutuhan khusus dan juga disabilitas. Nah, pengalaman prestasi aku tuh nggak lebih jauh dari lomba debat keperawatan dan juga MUN, karena memang dari sananya aku suka dengan dunia public speaking, pidato, dan debat. Jadi memang ranah perlombaan yang diambil adalah ke sana. Kalau ranah yang lain sebenarnya kurang berkecimpung, tetapi ada ketertarikan juga karena memang setiap mata perlombaan yang baru adalah pengalaman yang baru juga nih buat aku. Nah, buat pengalaman yang bisa aku ambil selama menjadi delegasi Fakultas Keperawatan, ada banyak sekali yang mana pelajaran-pelajaran tersebut adalah pelajaran yang tidak pernah diprediksikan di awal ketika aku mengikuti perlombaan tersebut, karena memang sifatnya di luar dugaan dan itu menjadi pengalaman yang berbeda, menambah wawasan yang lebih luas lagi. Karena semakin banyak relasi, semakin pikiran kita terbuka, semakin wawasan kita menjadi luas untuk bisa mengerti satu sama lain. Dan itu pelajaran paling terpenting yang biasanya aku dapatkan selama menjadi delegasi. Nah, kurang lebih itu pengalaman organisasi dan prestasi aku. Kalau teman-teman masih kepo dengan pengalaman-pengalaman yang belum sempat disampaikan di sini, teman-teman bisa cari tahu aku di Instagram dan juga di WhatsApp aku. Kontaknya insya Allah aku kasih ke Panitia Pilmapres 2020. Yang jelas semangat buat teman-teman peserta. Jangan patah semangat, terus ikuti rangkaian sampai habis dan sehat selalu. Halo, aku Stefani, angkatan 2017. Kali ini, aku akan sedikit bercerita terkait pengalaman organisasi dan prestasi selama di Fakultas Keperawatan. Organisasi yang pernah aku ikuti yaitu BPM Kema FKUP Unpad dan PMKK FKUP Unpad. Tahun 2017 sampai tahun 2018, aku dipercaya sebagai staf Komisi 2 di BPM Kema FKUP Unpad. Lalu, tahun 2019 sampai sekarang, aku menjabat sebagai Sekretaris Jenderal BPM Kema FKUP Unpad. Tahun 2018 sampai 2019, aku dipercaya sebagai staf Divisi Marturia PMKK FKUP Unpad, dan tahun 2019 sampai sekarang, aku sebagai Ketua Divisi Diakonia PMKK FKUP Unpad. Terkait kepanitiaan, sudah banyak yang aku ikuti, seperti I'm Nurse, Prabu, Suksesi, Arjuna, dan masih banyak lagi. Untuk prestasi yang pernah aku capai, di tahun 2019, aku mencapai juara 3 pada Mahasiswa Berprestasi Fakultas Keperawatan Universitas Padjadjaran. Lalu, Nursing Olympiad UGM tingkat nasional, aku meraih juara 3. Dan pada Seminar Nasional Keperawatan Gerakan Terintegrasi Peningkatan Civil Society Engagement, aku berkesempatan sebagai presentator. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam kepada seluruh pendengar. Sebelumnya perkenalkan, namaku Rohman Hikmat, mahasiswa Fakultas Keperawatan Unpad angkatan 2017. Hari ini aku mau berbagi mengenai beberapa hal yang diminta oleh teman-teman panitia Pilmapres 2020 mengenai organisasi dan juga prestasi. Pengalaman organisasi tersendiri aku dari tingkat 1 kali ya. Dari tingkat 1 aku memang sedang memberusahakan diri untuk mencintai Fakultas Keperawatan, karena jujur aku sebenarnya awal mula masuk itu masih bingung dan juga bukan menjadi pilihan utama dan keinginan utama untuk kuliah di keperawatan. Dulu itu pengennya masuk di universitas lain dan juga dengan jurusan yang lain yang sangat berbeda. Jadi ketika seperti ini udah masuk ke keperawatan, awal mula masuk, bagaimana caranya untuk mencintai apa yang telah Tuhan kasih hari itu gitu. Jadi pas awal masuk tuh gimana caranya untuk membangun kecintaan terhadap Fakultas Keperawatan, karena mungkin awalnya belum cinta gitu, belum cinta ke Fakultas Keperawatan. Akhirnya berusaha mencintai Fakultas Keperawatan, berusaha mencintai mata kuliah
yang ada di keperawatan itu dengan gimana caranya agar pikiran-pikiran atau alasan-alasan untuk tidak mencintai keperawatan tuh nggak ada di pikiran aku gitu. Jadi caranya adalah dengan aktif organisasi. Hanya aktif organisasi, belum berani untuk menyentuh ranah prestasi. Jadi waktu itu juga aktif di beberapa kepanitiaan seperti ikut volunteer di Pajajaran Education Festival, dan abis itu juga ikut organisasi BPM Kema FK Unpad tahun berapa 2018, sama ikut BEM Kema Unpad tahun 2018. Nah, sampai akhirnya di sana ternyata seru juga ya kuliah. Nah, pikirannya adalah seru ke kuliah. Jadi lupa tuh pikiran-pikiran dan alasan-alasan untuk memikirkan ketidakcintaan terhadap fakultas keperawatan. Sampai akhirnya nggak kerasa udah kelewat 1 tahun, dan itu nyaman banget buat kuliah di Universitas Pajajaran, khususnya di Fakultas Keperawatan Unpad. Meskipun artian nyaman di sini bukan berarti nilai bagus atau seperti apa, tapi nyaman di sini bisa mengikuti pembelajaran dan juga bisa mengikuti perkuliahan, entah itu perkuliahan di kelas ataupun perkuliahan di luar kelas, dalam hal ini organisasi. Dan berarti setengah tahun aktif di organisasi ternyata banyak sekali yang didapatkan, tentang bertukar pikiran, dan juga ternyata banyak sekali manfaat dari berorganisasi. Banyak sekali pikiran-pikiran baru yang ternyata pikiran kita itu sesempit itu loh. Ternyata dunia tuh nggak berputar di 4x5 cm ataupun di 4x5 meter. Dunia tuh seluas itu, yang mungkin kita pun saking luasnya sampai mata kita nggak mampu memandang semua dunia. Dan kita melalui aktif organisasi kita bisa buka itu. Kita bisa membuka mata kita untuk melihat dunia, meskipun nggak semuanya. Nah, dari sanalah akhirnya banyak sekali pembelajaran yang didapatkan mengenai kepercayaan diri, mengenai orang-orang keren di luar sana gitu. Jadi memang dengan kita aktif organisasi, tidak hanya ilmu soft skill yang kita dapatkan, tapi banyak juga pembelajaran secara tidak langsung yang didapatkan. Contohnya, kita punya panutan orang di organisasi gitu. Kita punya kenalan orang yang luar biasa keren. Organisasinya bagus, IPK-nya bagus, prestasinya bagus, pengabdiannya juga bagus, usahanya juga bagus. Dan dari sanalah akhirnya kita tanpa sengaja terupgrade dan juga termotivasi untuk lebih seperti orang lain. Ketika orang lain bisa, kenapa kita nggak bisa? Karena kita punya waktu yang sama, punya kesempatan yang sama, dan juga makan makanan yang sama. Mungkin dalam hal ini ya makanannya nggak jauh beda ya. Nggak kita juga makan nasi, mereka juga makan nasi, jadi sama aja gitu. Nah, dari sanalah akhirnya muncul dari alam bawah sadar untuk terus mengupgrade diri agar lebih baik lagi. Dan ternyata di organisasi itu semenyenangkan itu loh, sebahagia itu ikut aktif organisasi. Nah, dari sana karena saking banyaknya pembelajaran yang didapatkan, itu kan di lingkungan Universitas Pajajaran dan juga Fakultas Keperawatan, sampai akhirnya kepikiran, apa sih yang bisa kita kasih kepada Fakultas Keperawatan, kepada Unpad, minimal ke tahap lingkungan kita ini gitu. Sampai sana akhirnya berani memutuskan, oke, gue harus lebih baik dan gue harus bisa memberikan dampak kepada Universitas Pajajaran. Minimal gue tuh bisa ngasih sesuatu lah. Ya, dengan mahasiswa seperti ini mungkin kita nggak bisa ngasih seperti materi atau yang lain gitu, tapi kita bisa ngasih sesuatu secara optimal, mengoptimalkan diri agar kuliahnya pun bisa mencapai hasil yang optimal. Nah, akhirnya tingkat 2 tuh sebenarnya masih pengen masuk di BEM Kema, cuman karena ditawari oleh pimpinan BEM tahun 2019, Kabinet Caraka Kesatria, akhirnya gabunglah di Kabinet Caraka Kesatria BEM Kema FK Unpad tahun 2019. Memang sih langsung tiba-tiba ditawari menjadi Menteri Kajian dan Aksi Strategis. Akhirnya mencoba hal tersebut dan juga berusaha untuk belajar gitu. Meskipun tidak dari latar belakang kajian dan aksi strategis, latar belakangnya adalah Departemen Kaderisasi dan Pengembangan Sumber Daya Mahasiswa, akhirnya mencoba hal tersebut gitu. Karena kan
bukan tentang hasil yang ingin dicapai, tapi tentang bagaimana cara kita berproses menjalani hal tersebut. Akhirnya berani berproses dan ikut aktif di sana di BEM Kema FK Unpad. Dan banyak sekali pembelajaran dari kajian yang strategis. Aku pikir aku nggak bisa, karena aku tuh udah terlalu nyaman di di lingkungan universitas pelajaran, bukan lingkungan fakultas. Jadi aku pengennya pun di tingkat 2 ini tuh tetap di lingkungan universitas atau mungkin bahkan lebih gitu. Tapi ternyata bergabung bersama Kafrat itu bukan lagi tidak hanya dekat juga dengan fakultas gitu, tapi dekat juga dengan lingkungan universitas, bahkan lebih, karena kita bisa berkoordinasi dengan banyak orang. Aku pun sering ikut-ikut forum Kasrat se-Universitas Pelajaran, bahkan diajak juga forum ketua lembaga bersama pimpinan BEM tahun sebelumnya, tahun 2019. Sampai akhirnya aku merasa, oh ternyata dengan bergabung BEM Kema FK Unpad pun aku bisa mencapai hal tersebut gitu. Aku bisa mencapai bertukar pikiran dengan fakultas yang lain gitu. Jadi memang banyak sekali hal yang didapatkan. Sampai akhirnya karena tingkat 1 pun aku aktif di 3 organisasi di Unpad. Yang pertama itu ada BEM Kema Unpad depan KPSDM, yang kedua itu di BPM Kema Unpad, BPM Kema FK Unpad, kabinet waktu itu tahun 2018, dan juga Rohis KIA di departemen Medfo. Nah di tingkat 2 itu menjabatnya 2 sebagai kepala departemen pengabdian, Rohis KIA, dan juga Menteri Kajian dan Aksi Strategis BEM Kema FK Unpad. Nah karena di Rohis dan juga di BEM ini ngerasa pembelajarannya udah banyak banget nih, dan seperti yang tadi aku bilang, dengan bergabung di tingkat fakultas gitu ya, di tingkat fakultas, organisasi tingkat fakultas, bisa kok kita untuk bertukar pikiran dengan fakultas yang lain, karena bukan tentang organisasinya, tapi tentang gimana cara kita mengelola diri kita agar tetap bisa mencapai tujuan-tujuan kita gitu. Akhirnya memutuskan di tingkat 3 ini sekarang di tahun 2020, karena ngerasa udah dikasih banyak banget peluang oleh fakultas, akhirnya memberanikan diri untuk mendaftar sebagai ketua BEM bersama Salma. Itu juga atas dasar aku pikir aku udah kayak tingkat 2 pun aku banyak ikut lomba dan itu didanai oleh fakultas. Terus juga banyak sekali pembelajaran yang aku dapatkan, apalagi dari dosen-dosen FKP yang aku pikir aku mulai bisa mencintai nih. Di tingkat 2 tuh aku mulai bisa mencintai mengenai dunia keperawatan, karena keperawatan ini kita berbicara tentang manusia secara holistik, dan aku seneng banget ketika belajar tentang manusia. Jujur aku sebenarnya nggak begitu suka mengenai anatomi, fisiologi, dan lain sebagainya. Aku sangat-sangat menyukai ketika kita mempelajari tentang manusia, tapi mungkin konteksnya bukan tentang patofisiologi dan lain sebagainya. Jadi seperti keperawatan jiwa dan lain sebagainya aku suka banget gitu. Dan di sana akhirnya ternyata jatuh cinta sama keperawatan, seneng juga gitu, dan akhirnya bisa jatuh cinta sama keperawatan gitu. Terus tingkat 3 ini memutuskan, karena saking banyaknya nih jasa-jasa dari FKP, akhirnya aku memutuskan untuk mendaftarkan sebagai ketua BEM, dan akhirnya terpilih. Dan sekarang pun ternyata jadinya kabinet daring ya, karena segala aktivitas dilaksanakan secara daring. Ini tuh menjadi suatu tantangan juga kali ya, bagaimana cara kita agar tetap menjalankan program kerja kita secara daring. Dan jujur, menurutku ketika kita ikut organisasi dan lain sebagainya, itu bukan tentang dunia ini berputar pada diri kita aja, dunia ini tentang memperkaya diri kita aja, tentang ilmu, pengetahuan, dan wawasan, tapi tentang bagaimana cara kita memberikan dampak, bagaimana cara kita tentang memberikan manfaat kepada orang lain, kepada lingkungan kecil kita, kepada lingkungan yang lebih besar gitu. Jadi ketika kita berbicaranya tentang orang lain, ketika kita berbicara tentang bahagia kita adalah dengan membahagiakan orang lain, dan juga ketika kita berpikir bahwa kita diturunkan ke bumi ini dengan suatu alasan, dan alasan itu bukan tentang memperkaya diri kita, tapi memberikan dampak pada orang lain, tentang memberdayakan orang lain. Akhirnya mengikuti organisasi pun seperti itu. Gimana caranya kita memberikan dampak kepada orang lain, bagaimana caranya agar orang lain merasakan kehadiran kita. Merasakan kehadiran bukan berarti hal yang negatif, tapi hal yang positif. Jadi akhirnya dengan kita
berani mengambil peran tersebut untuk memberikan dampak kepada masyarakat atau lingkungan kecil kita, akhirnya kita bisa nggak bekerja ya namanya. Kita bisa untuk melakukan sesuatu yang berguna tidak hanya untuk diri sendiri tapi juga untuk orang lain, sekaligus menginspirasi orang lain melalui tindakan kita. Karena menurutku proses pengajaran terbaik itu bukan tentang kita bukan tentang kita ngasih sesuatu kepada orang lain, baik itu berupa kayak menggurui ya, tapi tentang gimana cara kita bisa menginspirasi orang lain, bisa memberikan dampak kepada orang lain melalui tindakan kita, melalui perilaku kita, seperti itu. Itu sih melalui peran organisasi ini banyak sekali hal yang didapatkan, dan kita menjadi lebih terbuka bahwa dunia itu tidak sesempit mata kita doang gitu, yang penglihatannya mungkin terbatas. Tapi ketika kita ikut organisasi, kita bisa ngebuka mata kita yang mungkin tidak pernah kita lihat sebelumnya. Akhirnya kita bisa lihat itu, akhirnya kita bisa merasakan itu, dan akhirnya kita bisa ngasih dampak yang lebih jelas lagi. Gitu. Oke, lalu yang selanjutnya ini mengenai prestasi gitu. Aku pikir seperti yang tadi aku bilang, ini masih ada sangkut pautnya dengan organisasi. Ini gimana caranya kita itu tuh menjadi seorang manusia, menjadi seorang pemimpin tuh adalah bentuk tanggung jawab kita untuk menginspirasi orang lain melalui tindakan kita. Tapi bukan berarti kita harus menjadi orang lain ya, tapi kita harus menjadi versi terbaik diri kita sampai kita bisa menginspirasi orang lain. Nah, dari sana aku pun mulai berpikir hal tersebut dari semester 2 kalau nggak salah, apa semester 3 gitu, lupa. Nah, dari sana aku mulai aku kan aktif di organisasi nih. Gimana caranya agar aku tetap aktif di organisasi, tapi orang-orang tuh nggak memandang bahwa organisator itu tidak peduli dengan kondisi akademiknya dan tidak bisa berprestasi. Karena mungkin banyak sekali pandangan-pandangan bahwa dia mah aktif banget sampai ya aktif banget doang gitu. Cuman aktif banget doang hal yang diketahuinya sama orang lain. Jadi personal brandingnya cuman aktif di organisasi doang. Itu bukan berarti suatu hal yang salah, tapi aku ingin bisa lebih dari itu. Karena aku pikir ngasih inspirasi ke orang, menjadi inspirasi banyak orang, itu nggak cukup kalau cuma satu gitu. Ketika kita bisa mengelola diri kita dan juga bisa mengoptimalkan apa yang kita miliki, akhirnya kita bisa menjadi versi terbaik diri kita. Ya, salah satunya dengan aktif organisasi dan juga berprestasi. Untuk akademik, oke lah, masih bisa diperjuangkan gitu. Nah, akhirnya yaitu aku memutuskan untuk mencoba berprestasi juga, Jadi waktu itu ada lomba karya tulis ilmiah. Aku mencoba untuk mengikuti hal tersebut gitu. Mengikuti lomba tersebut, pengalaman pertama. Dan aku pun bingung karya tulis ilmiah itu apa, harus ngapain aja, isinya apa aja. Dan akhirnya pertama kali ikutan dapat juara 2. Alhamdulillah gitu. Seneng tingkat nasional dapat juara 2, dan itu pertama kali ikut. Seseneng itu gitu. Karena bisa juga ya gitu. Dan dari sana aku ngelihat bahwa banyak orang sukses itu dan banyak sosok-sosok inspirasi buat aku itu bukan tentang dari background yang satu doang gitu. Akhirnya aku memutuskan untuk menjadikan orang-orang keren itu sebagai inspirasi dan bukan menjadi patokan, tapi aku harus lebih dari itu. Contohnya seperti Mauda dengan multi talentnya, dan aku ingin lebih dari itu. Akhirnya aku pun mencoba untuk menggali hal tersebut. Tapi pas akhir tingkat 2, aku mulai bukan berganti sih, ternyata motivasi aku itu bertambah. Bukan sekedar yang tadi aku sebutkan. Jadi memang tingkat 2 itu pengeluarannya banyak banget ya. Dan aku pikir aku nggak bisa terus-terusan, enggak sih, aku nggak bisa merepotkan keluarga aku terus gitu. Dan aku sebenarnya udah pengen mandiri. Nah, cuman aku bingung mandirinya itu dengan hal seperti apa. Akhirnya aku berusaha untuk memandirikan diri sendiri, ya dengan cara seperti apa? Dengan cara aku ikut lomba. Karena aku masih bingung kalau misalkan aku mau jadi pengusaha apa gitu. Akhirnya aku berusahanya dengan mengikuti perlombaan. Karena
dengan mengikuti perlombaan ini banyak hal yang didapatkan. Yang pertama itu relasi. Relasi itu penting banget karena mungkin setelah kita lulus atau mungkin beberapa tahun ke depan, kita ini bisa jadi membutuhkan orang lain. Bisa jadi kita membutuhkan koordinasi dengan anak Universitas Andalas atau universitas-universitas yang lainnya. Dan akhirnya dari sana, banyak sekali ya manfaat-manfaat dari lomba. Contohnya seperti tadi aku bilang relasi, terus kita bisa mengasah kemampuan bicara publik kita, dan juga kita bisa mengasah kemampuan kepercayaan diri kita. Dan yang paling penting itu kita bisa menghargai orang lain dan juga menjaga attitude kita selama berkoordinasi dan berkomunikasi dengan orang lain. Nah, selain itu pun ada ketika kita mengikuti perlombaan dan menang, itu otomatis kita akan dapat uang gitu, dan itu mungkin menjadi pemasukan tambahan. Dan aku pun nggak berusaha keras juga sih, aku pun berusaha gitu agar bonus itu tuh bisa menghidupi aku gitu. Dan akhirnya mengikuti berbagai macam perlombaan, banyak gagalnya, tapi alhamdulillah juga ada berhasilnya. Sampai akhirnya aku berpikir ini bukan, memang sih mendapatkan uang itu bonus, tapi itu bukan menjadi fokus utama. Tapi mengikuti lomba itu berarti kita mengasah kemampuan kita agar bisa menjadi versi terbaik dalam diri kita. Itu tingkat 1 aku mengikuti lomba karya tulis dan juga nulis puisi. Dulu tuh ada namanya Ki Afer dan dapat juga juara 3, senang juga. Dan dulu juga ikut perlombaan LKTI yang diselenggarakan di Unpad gitu. Jadi itu lomba antar 16 fakultas, alhamdulillah juara 3 juga. Sesenang itu waktu tingkat 1 atau tingkat 2 lupa. Terus selanjutnya di tahun berikutnya aku pun mengikuti mengikuti berbagai macam lomba lagi, dan alhamdulillah difasilitasi oleh BMKM Unpad gitu untuk mengikuti berbagai macam perlombaan. Ikut di Universitas Andalas dan memang ditakdirkan hanya sampai juara 4, tidak masuk 3 besar. Lalu juga ikut lomba di Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Jember, tidak juga, hanya masuk ke 6 besar. Terus juga lomba lagi di Fakultas Keperawatan Universitas Jember, alhamdulillah juara 1. Dan ikut Duta Bahasa Jawa Barat, alhamdulillah dinobatkan sebagai Duta Bahasa Media Sosial. Apalagi ya, ikut juara 3 esai di Fakultas Keperawatan Universitas Indonesia, dan aku lupa lagi gitu. Saking banyaknya perlombaan yang aku ikuti. Dan aku mengikuti banyak perlombaan itu bukan aku ingin kelihatan gimana-gimana gitu, tapi aku pikir aku mengikuti perlombaan itu ya karena aku butuh. Yang pertama aku butuh mengasah soft skill, yang kedua aku butuh menambah pemasukan. Dari dua hal tersebut akhirnya aku memutuskan untuk mengikuti berbagai macam perlombaan, meskipun harus mengeluarkan uang pribadi, karena aku selalu percaya bahwa selalu ada aksi dan juga reaksi gitu. Tapi untuk hadiah itu bonus ya. Jadi aksinya itu kita mengeluarkan modal untuk mengikuti perlombaan, dan reaksinya itu kita mendapatkan banyak ilmu, pengalaman, serta membuka mata kita lebih luas lagi. Jadi aku pun memberanikan diri karena ketika kita nggak mau mengambil risiko terkait dengan hal yang kita lakukan ataupun hal yang kita ambil, ya contohnya seperti tadi kita mengikuti banyak perlombaan tapi kan nggak mungkin didanain sama FKUP semua gitu, sama BEM FKUP semua nggak mungkin selalu didanain. Akhirnya aku pun ya mengeluarkan dana sendiri dan berjuang mengikuti perlombaan tersebut, dan akhirnya aku pun bisa jauh lebih menghargai proses kerja aku, dan aku pun lebih banyak belajar tentang pengambilan risiko dari setiap tindakan yang kita ambil. Dan memang menjadi seseorang itu kita nggak bisa terus mengandalkan orang lain, kita nggak bisa terus-terusan mengandalkan organisasi yang menaungi kita gitu. Dalam hal ini mungkin FKUP Unpad dan juga BMKM FKUP Unpad yang mengelola keuangan untuk perlombaan hal tersebut. Jadi aku harus mengeluarkan dana sendiri. Ya itu bukan untuk orang lain, dan berprestasi itu bukan untuk orang lain tapi untuk diri kita sendiri, karena akan banyak sekali manfaatnya. Mungkin orang lain akan beranggapan seperti apa, yang penting kita telah berusaha gitu. Terus tingkat 3 ya, menjabat sebagai ketua BEM, tapi aku pun tanpa melupakan bahwa aku pun harus berprestasi, karena
mungkin banyak sekali anggapan ketua BEM sebagai ketua BEM doang gitu. Maksudnya ketua BEM doang tuh tanpa merendahkan jabatan ketua BEM dan juga tanpa meremehkan jabatan ketua BEM. Tapi kenapa ketika kita bisa mengambil kesempatan lebih gitu, kita bisa berprestasi meskipun kita menjabat di organisasi, kenapa enggak? Akhirnya oh iya, di tingkat 2 pun aku mengikuti pemilihan mahasiswa berprestasi dan juara kedua. Dan di tingkat 3 ini juga aku mengikuti lomba pertama itu di Duta Baca Jawa Barat, alhamdulillah juara 1. Dan itu jujur hal yang paling penting kita pikirkan ataupun hal yang paling penting kita lakukan ketika kita mengikuti perlombaan adalah meskipun udah banyak perlombaan yang kita ikuti, meskipun udah banyak pengalaman yang kita dapatkan, bukan berarti ketika kita mengikuti perlombaan kita harus merendahkan orang lain dan kita harus meremehkan saingan kita gitu. Kita harus percaya diri, tapi percaya diri adalah ketika kita percaya dan ketika kita berada di suatu forum atau ruangan, itu kita tahu bahwa tidak ada orang yang tidak layak untuk memenangkan perlombaan tersebut, dan memang semua orang adalah terbaik dan kita pun adalah salah satu yang terbaik. Jadi ketika kita masuk ke dalam satu forum atau dalam satu kompetisi, kita nggak pernah berpikir bahwa kita adalah yang terbaik dibanding mereka, tapi kita adalah yang terbaik di antara mereka yang di antara mereka yang sama-sama terbaik gitu. Jadi kita adalah sama, kita adalah orang yang memiliki peluang dan kesempatan yang sama tanpa merendahkan orang lain. Itu kuncinya menurutku. Dan yang selain itu berdoa dan berusaha. Jadi kita pun jangan terlalu over percaya diri dan jangan terlalu angkuh akan kemampuan yang kita miliki. Cukup sederhana dan juga terus rendah hati. Lalu yang selanjutnya, akhirnya ternyata aku dapat H-2 pengumuman, H-2 penutupan Pilmapres Unpad. Ternyata juara 2, juara 3 di fakultas itu dihubungi untuk mengikuti seleksi mahasiswa berprestasi di tingkat Universitas Pajajaran. Karena memang di tahun-tahun sebelumnya, itu tahun 2019, 2018 yang aku ketahui itu juara 2, juara 3 di fakultas itu tidak dilibatkan dalam pemilihan mahasiswa berprestasi di Universitas Pajajaran. Cuman tahun ini ternyata dilibatkan, meskipun dikasih tahunnya itu H-2, dan aku akhirnya mengikuti hal tersebut gitu. Karena memang ketika ada kesempatan, meskipun aku pun ngadeg-deg kalau dalam bahasa Sundanya, deg-degan gitu. Karena kan yang mungkin yang mewakili fakultas dalam hal ini adalah juara 1 itu sudah dipersiapkan sejak awal gitu. Dan aku baru dikasih tahu, dan juara 2, juara 3 ini baru diberitahu H-2 gitu, penutupan berkas. Dan ternyata berkasnya tuh banyak banget. Tapi ketika ada pintu untuk kita masuk, kenapa kita harus tutup? Padahal pintu itu udah dibukain gitu, udah dibukain sama orang lain yang ada di dalam rumah tersebut. Kita tinggal masuk, kenapa kita harus menutupnya ketika udah dibukain sama orang lain? Kenapa kita harus tutup? Akhirnya aku memutuskan untuk mengikuti hal tersebut meskipun tanpa persiapan. Bener sih, ini tanpa persiapan. Persiapan yang sangat-sangat minim dan sangat-sangat cepat. Akhirnya aku berusaha untuk mengumpulkan berkas siang malam gitu. Dan ternyata setelah pengumpulan berkas, ternyata Mapres 2, Mapres 3 ini dilibatkan, tapi memang akan diseleksi ulang. Dan dari Mapres 2, Mapres 3 di 16 fakultas yang diambil untuk pemilihan mahasiswa berprestasi di Unpad itu cuma 3 orang. Cuma 3 orang doang, berarti dari sekian banyak Mapres 2, Mapres 3, cuma 3 orang. Akhirnya ternyata aku salah satunya dari Mapres 2, Mapres 3 yang terpilih untuk mengikuti seleksi Mapres di Unpad. Dan ternyata hasilnya dari sekian banyak peserta itu aku berada di posisi 10. Nggak nyangka karena memang tanpa persiapan, karya tulis ilmiah pun tidak direvisi lagi. Misalnya nggak direvisi karya tulis ilmiah di fakultas aja, waktu itu digunakan seleksi di fakultas dan dinaikin lagi ke universitas tanpa memperhatikan tema dan lain sebagainya gitu. Karena bingung juga temanya ini apa, mau ganti juga nggak ada waktu gitu. Akhirnya ya udah itu doang, pakai yang fakultas. Dengan kepercayaan diri aku, akhirnya aku mengikuti seleksi tingkat universitas dan berhasil masuk di top 10 kayak gitu. Terus juga ikut lomba tadi Duta Baca udah, terus juga ikut lomba di
lomba karya tulis ilmiah di Universitas Andalas tahun lalu juara 4 dan alhamdulillah tahun ini juara 1 gitu. Itu awalnya apa ya? Ya melakukan yang terbaik aja sih, melakukan yang terbaik dan terus rendah hati dan juga tidak pernah berpikir bahwa kita akan juara. Maksudnya tidak pernah berpikir bahwa kita paling layak dibanding yang lain. Tapi kita terus-terusan belajar ketika ada kesalahan, ketika orang lain melakukan kesalahan, kita belajar, oh ternyata ada ilmu yang bisa diambil kayak gitu. Meskipun ini perlombaan daring yang pertama kali diikuti, akhirnya juara 1 gitu, alhamdulillah. Terus juga ikut lomba menulis puisi lagi, itu Museum Gedung Sate yang diselenggarakan pemerintah Provinsi Jawa Barat, alhamdulillah juara 3. Dan juga memang di masa pandemi ini banyak sekali kita memiliki waktu kosong, dan waktu kosong itu sayang banget kalau kita nggak gunakan untuk hal-hal yang positif seperti mengikuti perlombaan. Makanya aku selalu berusaha menyempatkan untuk membuat satu karya untuk dilombakan. Terus juga ikut apa lagi ya? Ikut lomba membuat video gitu di Bandung Adha Festival yang diselenggarakan Masjid Salman ITB, alhamdulillah juara favorit. Sama juga ikut lomba menulis puisi lagi yang diselenggarakan Bebas Berpuisi, alhamdulillah juara 2. Jadi memang menurutku pribadi di masa pandemi COVID-19 ini adalah bagaimana cara kita semakin bisa mengelola diri kita, mungkin tanpa bertemu orang lain, dan juga menumbuhkan motivasi pribadi dalam diri kita. Caranya seperti apa? Mungkin ketika kita luring atau offline, ini kita bisa menambah semangat dari orang lain. Kayak kita bisa menyerap energi orang lain. Saya menyerap energi positif dari orang lain. Dan juga kita jadi energi positif itu menyebar gitu. Nah, ketika online seperti ini, ketika kita daring, bagaimana cara kita mendapatkan energi tersebut? Nah, aku selalu berusahanya itu dengan membentuk lingkungan kita agar terus positif gitu. Contohnya mungkin ketika kita rapat atau ketika kita mengikuti perlombaan kan bebas ya, kalau daring seperti ini kita bisa pakaiannya sebebas itu gitu. Tapi ternyata lingkungan itu ngebentuk kita. Akhirnya aku pun ketika rapat dan lain sebagainya selalu berusaha untuk tetap rapih dari segi pakaian. Nah, dari segi pakaian ini karena mungkin beda vibes-nya ketika kita menggunakan pakaian yang biasa aja seperti kaos oblong atau celana kolor gitu. Tapi kita bisa merasakan vibes yang lebih ketika kita tetap rapih menggunakan kemeja, celana panjang yang rapih. Jadi memang kita nggak bisa memaksa kondisi seperti ini menjadi kondisi seperti semula, maksudnya menjadi luring kembali. Nah, yang kita bisa usahakan adalah bagaimana cara kita membentuk lingkungan kita yang yang daring ini agar terus memberikan dampak-dampak yang positif. Dan itulah cerita prestasi aku. Dan terakhir mungkin aku mau sedikit berbagi quotes bahwa aku selalu percaya bahwa kesuksesan itu datang bisa dari keberuntungan dan juga bisa dari usaha yang kita lakukan. Sukses memang bisa datang dari keberuntungan seperti yang tadi aku bilang, tapi kita bisa mengusahakan kesuksesan tersebut dengan usaha yang optimal dan juga bisa memaksimalkan diri kita. Mulai lakukan hal yang terbaik dan juga versi terbaik dalam diri kita sekarang untuk mencapai kesuksesan tersebut, untuk mencapai sukses versi kita. Dan sukses versi kita itu tidak boleh muluk-muluk, tidak boleh tidak percaya diri, suksesnya cuma segini doang. Tapi kita harus mencapai mimpi kita dan juga kita harus memiliki tujuan yang sangat tinggi sampai akhirnya kita pun bisa mengusahakan hal yang setinggi-tingginya. Kita nggak pernah bisa memaksa latar belakang kita seperti apa. Aku pun bukan berasal dari keluarga yang mensupport dalam bidang pendidikan gitu ataupun hal yang lainnya. Aku adalah satu-satunya orang yang bisa menempuh pendidikan di perkuliahan di keluarga aku. Keluarga aku yang lain itu maksimal hanya lulusan sekolah dasar. Dan itu menjadi suatu alasan kenapa aku harus menjadi lebih baik di keluarga aku. Karena mungkin aku harus mengangkat derajat keluarga aku nih. Salah satunya adalah dengan pendidikan ini. Dan aku harus melakukan yang terbaik di pendidikan perguruan tinggi yang aku tempuh sekarang. Kita nggak bisa maksa, kita berasal dari latar belakang yang seperti apa. Tapi kita bisa memperoleh masa depan yang seperti apa. Tentunya dengan mengusahakan hal tersebut dari sekarang.
Kita nggak bisa terus bergantung sama orang tua, tapi kita bisa terus bergantung sama diri sendiri. Kita bisa terus bergantung sama Tuhan. Itu sih yang mungkin maaf barusan agak sedikit emosional gitu ya, ketika kita berbicara tentang latar belakang. Itu aja paling yang bisa aku bagikan. Jangan selalu bergantung sama latar belakang kita, karena masa depan dan diri kita ini tidak ditentukan oleh latar belakang kita, tapi masa depan dan juga diri kita sekarang ini ditentukan oleh apa yang kita lakukan sekarang, bukan apa yang kita lakukan sekarang ini. Seperti itu. Terima kasih banyak atas kesempatannya. Mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan. See you guys on top. Terus semangat, terus berprestasi, terus berorganisasi, dan jadilah versi terbaik dari diri kita masing-masing tanpa merendahkan diri kita sendiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.